Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, iman lahir batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan yang semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari kehidupan peradaban yang jahiliyah ke peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti kita rasakan saat ini. Semoga kita juga termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Alesya Dian Mutia akan menyampaikan ceramah agama tentang pentingnya menjaga akidah dan cara menjaganya. Sebelum kita masuk ke pentingnya akidah, kita harus tahu dulu pengertian dari akidah itu apa. Sebenarnya akidah itu memiliki banyak pengertian dan makna. Akidah itu diambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu arobat yang artinya ikatan, al-ibram yang artinya pengesahan, al-ihkam yang artinya penguatan, at-tawastuk yang artinya menjadi kokoh atau kuat, asyadu bikuah yang artinya pengikatan dengan kuat, at-tamasuk yang artinya pengokohan, dan al-isbatu yang artinya penetapan. Ada pula dalil Al-Quran tentang akidah yang ada pada surat Al-Kahfi ayat 11 yang memiliki makna, yaitu katakanlah wahai Rasulullah kepada kaum musyrikin, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, maka barang siapa yang takut terhadap siksaan Tuhannya dan mengharapkan pahalanya dan perjumpaan dengannya, hendaknya dia beramal salih bagi Tuhannya sesuai dengan tuntutan syariatnya, dan tidak menyekutukan seseorang pun dengannya dalam ibadah kepadanya. Ada juga pengertian akidah yang pernah disampaikan oleh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Akidah itu sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihannya dan keberadaannya secara pasti, dan tidak ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Sekarang kenapa sih akidah itu penting? Karena akidah yang syahih atau yang benar di dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Karena akidah yang benar akan membawa kebaikan yang banyak dan akhir yang baik. Sebaliknya, jika akidah yang rusak akan membawa kita kepada keburukan yang banyak dan akhir yang jelek. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan khusyuk mengikuti semua sunnahnya. Orang yang memiliki akidah yang kuat juga akan memiliki akhlak yang hasanah atau yang baik ketika dia bermuamalah dengan manusia atau bergaul dengan manusia lainnya. Orang yang memiliki akidah yang kuat juga akan memiliki sifat-sifat yang baik, seperti bersabar ketika tertimpa musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera beristighfar dan bertaubat ketika melakukan dosa. Dan dengan akidah yang kuat inilah Allah akan menjaga seorang hamba dari syubhat atau keracunan-keracunan. Dan dari akidah yang kuat juga Allah akan menjaga seorang umat dari makar-makar musuh Islam, baik musuh dari dalam maupun dari luar. Demikianlah akidah yang kuat bagaikan pohon yang kuat, memiliki akar yang kokoh dan cabang yang menjulang ke atas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 24-25, yang memiliki arti yaitu, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akar yang kokoh dan cabangnya yang menjulang ke atas dan menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan bagi manusia supaya mereka mengingat. Mempelajari akidah yang benar hukumnya fardu ain. Wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari akidah yang benar, mulai dari perkara-perkara yang mendasar seperti rukun iman yang ada 6 itu, yaitu beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman kepada para rasul, beriman pada hari akhir, dan beriman juga dengan takdir. Dan hendaknya kita mempelajari dan memahami makna 2 kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama.
Dan kita juga harus mempelajari dan memahami, dan kita juga harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mempelajari itu dengan dalil-dalil yang syahih, serta pemahaman yang benar diambil dari para ulama dan dai-dai yang dikenal memiliki pemahaman yang benar. Seperti contohnya kita menganalogikan seorang dai. Hendaknya seorang dai yang menginginkan keselamatan dirinya dan juga umat memiliki perhatian yang besar dengan masalah akidah ini. Hendaknya dia juga bersabar menyampaikan permasalahan-permasalahan akidah dan jangan bosan. Karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan umatnya, memberikan keberkahan kepada mereka, memberikan keamanan, dan menjauhkan mereka dari bencana-bencana di dunia. Dan yang lebih penting dari itu, dengan akidah inilah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari nerakanya. Kita beralih. Akidah juga nih bisa kita jaga agar kita tidak tersesat. Ada banyak cara menjaga akidah agar kita dapat tegar untuk melawan segala godaan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Akidah juga dapat dibentuk dari dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor yang tumbuh dari dalam seperti contohnya ada peringai, teladan, kebutuhan-kebutuhan hidup, sesuatu yang disukai dan dicintai oleh manusia, dan keinginan yang sangat keras. Adapun faktor yang tumbuh dari luar seperti urusan-urusan yang belum jelas diketahui dan memerlukan penjelasan, merasa puas dalam menerima suatu akidah lantaran pengaruh lingkungannya, ada juga tanggapan-tanggapan yang mula-mula timbul seperti prasangka-prasangka yang menyebabkan kita akan mengikutinya dengan keadaan-keadaan yang memaksa. Sebenarnya tidak ada manusia yang terlahir akidahnya menyimpang dan keyakinannya yang berbeda. Sesuai dengan kata Libon, dia menerangkan bahwa ada 5 pengaruh pendorong yang jauh bagi tumbuhnya suatu akidah dalam suatu masyarakat. Yang pertama itu ada rakyat dan masanya sendiri. Yang kedua ada adat istiadat. Yang ketiganya ada waktu. Yang keempat ada pendidikan dan pelajaran. Yang kelima atau yang terakhir ada peraturan kenegaraan dan kemasyarakatannya. Perlu kita ketahui juga dan perlu kita catat, manusia bukan hasil dari orang tuanya saja, tetapi adalah hasil dari orang tuanya dan nenek moyangnya, yang darah mereka lah yang mengalir ke dalam tubuh kita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang putra itu adalah anak orang tuanya dan anak bungsunya. Tiap-tiap bangsa mempunyai karakter atau watak atau tabiat yang berkembang yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu, bangsa adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan akidah seseorang. Adat istiadat yang diwariskan dari bangsa itulah yang menggambarkan karakter suatu bangsa. Adat istiadat itulah yang menjadi pegangan mereka dalam menjalani kehidupan. Untuk membentuk akidah dalam masyarakat suatu bangsa atau merubahnya memerlukan waktu. Karena waktulah yang telah membentuknya dan waktu juga yang akan menguatkannya dan melemahkannya. Sebenarnya, pendidikan dan pengajaran adalah faktor-faktor yang menyiapkan suatu bangsa dalam menghadapi masa mendatang. Maka pendidikan dan pengajaran yang berkembang dalam masyarakat adalah cerminan bagi masa mendatangnya. Peraturan kenegaraan atau kemasyarakatan merupakan faktor yang penting juga, walaupun tidak seberapa bagi perkembangan akidah. Karena yang sebenarnya pengendalian akidah adalah akhlak dan tabiatnya, bukan pemerintahan dan undang-undangnya. Adapun beberapa faktor yang perlu kita ketahui penyebab penyimpangan akidah, di antaranya yang pertama, ketidaktahuan dalam membedakan antara akidah yang benar dan akidah yang salah atau keliru. Selama ini, mayoritas kita atau umat Islam Indonesia khususnya hanya mendapatkan pengajaran akidah yang benar, seperti pengajaran tentang rukun iman atau pokok-pokok keimanan yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir dan takdir. Namun, nyaris kita tidak pernah mendapatkan informasi tentang akidah yang salah atau keliru. Padahal informasi tentang akidah yang salah tidak kalah pentingnya dengan pengajaran akidah yang benar. Akibatnya, kita mudah sekali terjerumus ke dalam kesesatan dan kesyirikan akibat ketidaktahuan kita tentang akidah.
Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya ikatan atau simpul dalam Islam akan pudar satu demi satu, manakala di dalam Islam ini terdapat orang yang tumbuh dan berkembang tanpa mengenal kejahiliahan. Yang kedua, ada fanatik terhadap tradisi dan adat istiadat nenek moyang. Yang pertama itu, tradisi yang dibolehkan dalam Islam adalah perkataan dan perbuatan yang manusia selalu melakukannya dan tidak bertentangan dengan agama, serta tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang keduanya ada tradisi yang dilarang atau sesat dalam Islam, perkataan dan perbuatan manusia yang bertentangan dengan syariat agama Islam serta menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Ketiga, berlebihan dalam menghormati para wali dan orang-orang soleh. Sekarang banyak banget nih permasalahan seperti ini. Memang menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda adalah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula menghormati para wali Allah dan ulama dan orang saleh adalah wajib bagi umat Islam karena mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul, karena mereka pula lah yang meneruskan dakwah dan perjuangannya. Maka penghormatan terhadap mereka dapat dikategorikan sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu hal yang patut mendapati kehati-hatian umat Islam, terutama kita semua, yaitu sikap berlebihan dalam menghormati dan memuliakan para wali Allah, ulama dan orang saleh. Sikap tersebut acap kali menjerumuskan kita sebagian umat Islam ke dalam kesesatan, bahkan menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan yang tidak terampuni dosanya. Sebab sebagian umat Islam dengan mereka bersikap seperti itu, terkadang mereka sampai memposisikan kedudukan atau derajat para wali Allah, ulama dan orang saleh ini di atas kedudukan Allah sendiri gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai sikap umatnya yang demikian, sekalipun sikap tersebut atau memuji berlebihan ini ditunjukkan kepada beliau sendiri. Sebagaimana sabdanya, janganlah kalian melebih-lebihkan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa, putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah wa Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Sabda yang lain datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berbunyi, jauhilah oleh kamu sekalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya itulah yang menghancurkan umat sebelum kalian. Kesesatan sebagaimana umat Islam yang berkaitan dengan sikap berlebihan ini tidak secara totalitas diakibatkan oleh ketidaktahuan atau kebodohan saja, tetapi kemungkinan juga ada kesesatan yang diakibatkan oleh kelengahan atau kelelahan sebagian ulama atau orang-orang saleh itu sendiri. Adapun sebenarnya contoh-contoh lain penyimpangan akidah yang banyak banget dilakuin sama kita semua atau orang-orang di luar sana, yaitu seperti mengusap kuburan untuk mencari keberkahannya, atau juga meramalkan kesialan karena mendengar suara burung, itu termasuk dengan syirik sebenarnya. Dan syirik merupakan salah satu penyimpangan akidah. Jadi jika ada faktor penyebab penyimpangan akidah, maka sebenarnya ada juga cara mempertahankan akidah. Cara mempertahankan akidah itu ada banyak banget. Yang pertama, kita bisa kembali kepada Allah, yang mana dimulai dari diri sendiri. Maksudnya kita harus berusaha menjadikan diri agar kita dekat dengan Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kedua, memberikan jam pelajaran dan mengevaluasi pelajaran akidah. Jadi kita harus terus belajar dan memahami serta mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat dari mempelajari akidah itu. Yang ketiga itu ada membersihkan kitab-kitab yang menunjuk akidah. Dan yang terakhir, menolak akidah yang jahat. Demikian ceramah saya tentang pentingnya menjaga akidah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar itu datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah atau hilaf atau keliru itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.